Soldier kan dulu masih berjuang ya, masih berjuang sampai sekarang pun juga masih berjuang. Tapi perjuangan dulu jauh lebih jauh lebih mengenaskan lah gitu kan. Kononnya yang nyetir dulu sekarang sudah almarhum. Nah, karena kalau kemarin kita dapat sepatu, Bang Robin dapat. Oh iya, jadi kalau mereka ada tour atau ada manggung di luar Jakarta, akulah yang menjadi pilihan utama mereka. Gitu. Ya, spektrum frekuensi yang lebar. Low-nya dapat, mid-nya dapat, high-nya dapat. Dan nggak cuma 3 itu aja, super high-nya juga harus dapat, super low-nya juga harus dapat. Itu yang menurutku harus direproduksi dari bagaimana drum Soldier itu menyebabkan gagal joget. Nah, itu dia. Gajok. Gajok ya. To make you happy, ada afilinisasi. Bakar rokok dulu. Ya. Halo, ketemu lagi di Ruang Tamu Abidin. Setelah 700 tahun kita nggak pernah podcast, akhirnya malam ini kita bikin lagi Ruang Tamu Abidin. Jadi ini podcast Ruang Tamu Abidin yang pertama di tahun 2026. Nah, buat teman-teman yang udah lama nggak ngikutin atau malah baru tahu, Abidin itu tim produksinya dari grup band Soldier. Di dalamnya ada Cemong, dia kru keyboard, ada Ata, dia kru bass, ada Johnny Yes Papa, dia soundman Ata, soundman panggung, ada Oka, dia soundman FOH, dan gua Dika di teknisi drum. Terus malam ini kita kedatangan yang katanya orang lama, jauh sebelum gua, namanya Mas Toto. Nah, perkenalkan dirimu dulu, Mas. Siapa Anda ini sebenarnya? Ya. Sekarang tim produksinya namanya Abidin. Oh, Abidin dari dulu. Oke. Setahu aku Abidin itu anggur dan bir dingin. Iya. Oh gitu ya. Jadi kan kita cari nama itu yang dekat sama Soldier. Karena ada repertoar judulnya Abidin. Betul. Jangan pergi dulu. Betul. Oke. Daripada kita pakai nama Sanusi kan orang tambah bingung. Iya. Cuman Abidin udah nggak pernah dimainkan di live performnya ya. Iya. Padahal itu asik loh itu ya. Abidin tuh ya kan? Tapi kan banyak lagu Soldier lain yang lebih asik juga. Jelas. Kalau Abidin dimainkan, kalian di belakang sambil joget-joget bawa anggur merah gitu. Oh iya. Pakai es. Oke. Nah ini gimana Mas? Jadi sampean niki sopo ceritanya? Ini kan teman-teman yang ikutin IG-nya Abidinizer belum tahu Mas Toto ini siapa. Salam kenal. Nyebutnya juga Brother Soldier, berarti? Iya, Brother Soldier. Okay. Yang nonton udah pasti. Brother Soldier ya. Salam kenal Brother Soldier. Saya Uto. Dulu sempat berproses bersama dengan Soldier sebagai audio engineer bagi Soldier khususnya di panggung sekitar tahun 2009 sampai 2011. Lama tuh ya. Jadi kurang lebih berapa tuh? 16 tahun yang lalu lah ya. Jadi 16 tahun yang lalu ya kan. 2009 sampai 2011. Aku ikut Soldier itu baru 2014. Oh, berarti 3 tahun kemudian kamu baru. Kemudian aku baru masuk. Ya. Cuman memang saat itu aku didapuk sama teman-teman Soldier itu sebagai audio engineer khusus live di luar Jakarta. Gitu. Karena ya Soldier kan dulu masih berjuang ya, masih berjuang sampai sekarang pun juga masih berjuang. Tapi perjuangan dulu jauh lebih mengenaskan lah gitu kan. Mengenaskan banget. Jadi satu elep itu isinya bisa player, technician,
sama peralatan. Oh gitu. Satu Iya, elep itu iya, yang iya, isinya iya, 18 iya. orang itu Iya, iya. diisi eh, teknisian tuh cuma ada 2. Mm-mm. Terus kemudian sisanya player. Player tuh mulai dari drum, 2 brass section, Mm-mm. keyboard, gitaris, 2 vokal, Mm-mm. sama bass. Oh. Jadi berapa total deh? Berarti ada drum, brass 2, keyboard, eh drum, brass 2, keyboard, gitar, Bass bass, vokal 2, 8, 8, tambah 2, teknisi teknisi 2, 10, Kalau 10 tambah 6 itu kan 17. tambah peralatan. nggak ada yang nyupir berarti. Ada nyetir. Cuman katanya kononnya yang nyetir dulu sekarang sudah almarhum. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, dulu teknisian itu juga merangkap sebagai road manager. Hmm. Si siapa? Robin ya. Oh, Nah, lupa tadi. Jadi Abidin itu mencakup road manager Bang Oke. Robin. Iya, belum Oh, kesebut jadi tadi. ada Robinnya ya di Iya, situ ya. ada. Karena Siap, kalau kemarin siap. kita dapat sepatu, Bang Robin dapat. Oh iya toh. Kalian sempet endorse kalian. Iya. Luar biasa sekarang. Itu. Nah, karena saking padatnya dalam satu elf itu, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari audio engineer yang bisa fleksibel transportasinya. Nah, jadi kalau mereka ada tour atau ada manggung di luar Jakarta, akulah yang menjadi pilihan utama Oh, mereka. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Harapannya aku bisa datang ke venue itu dengan mandiri, ngeloyor sendiri. ngeloyor sendiri, gitu. Tapi asik sih ya. Itu. Nah, sekarang kebetulan lagi main-main ke Soljah lagi, ketemu sama Bapak RT yang luar biasa rupawan dan bijaksana ini ya. Enggak, tapi kan main-main ke Solja main, tapi langsung contribute gitu. Contribute, langsung ikut cek sound, langsung ikut apa ya, ngasih-ngasih saran, masukan yang positif. Oh gitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Lah kalau enggak, ini barang nggak hadir di sini, Mas. Waduh, apa itu? Nah, Wih. jadi ceritanya, Hah? aku tuh ngajak kamu podcast untuk menjelaskan ini fungsinya si item ini. Kemarin ini diapain? Tujuannya untuk apa? Goalsnya apa dan apa yang sudah dilakukan? Ya, ya. Ya kemarin hampir seharian penuh itu ngulik sama Bro Dika ya tentang snare drumnya SLP Big ya, Big Fat Steel. Big Fat Steel ya, oke. Jadi kita sempat seharian kemarin ngulik sama Bro Dika untuk ngulik bagaimana snare drum Tama SLP ini yang kebetulan shell-nya dari metal ya, dari steel ya, itu bisa digunakan untuk kepentingan live sound-nya Soljah. Tentunya sound drum di live Soljah itu memegang peranan yang utama. Ya. Dalam perspektifku, sound drum Soljah itu punggawa utama untuk menjaga energi dan vibes para pendengar Soljah yang ada di live, yang menikmati live konser Soljah itu agar tetap selalu bisa berdansa. Nah, otomatis memang si drum itu memang harus bisa mereproduksi spektrum frekuensi yang lebar. Low-nya dapat, mid-nya dapat, high-nya dapat. Dan nggak cuma 3 itu aja, super high-nya juga harus dapat, super low-nya juga harus dapat. Itu yang menurutku harus direproduksi dari bagaimana drum Soljah itu hadir di setiap live konsernya ya. Nah tentunya ini juga
diamini oleh teman-teman kita ya, termasuk member inti Soja dan juga audio engineer-nya Soja saat ini, yaitu Oka. Jadi betapa pentingnya, betapa utamanya peran dari sound drum Soja itu ya, untuk bisa menjaga energi dan vibes agar semua pendengar itu bisa tetap berdansa. Karena ya Jamaican sound itu kan fundamentalnya adalah drum and bass, Ya, kan kayak betul. gitu. Nah kalau kalau si drumnya tidak perform secara ultimate, untuk mengajak mereka berdansa itu perlu effort yang lebih dari teman-teman Jadi, yang lain. menyebabkan gagal joget. Nah, itu dia. Gajok. Gajok ya, nggak joget. Dan itu bisa dibuktikan loh ya, kayak gitu. Kalau sound drumnya tiba-tiba flabby, terus tidak terdefinisi dengan baik, kempes gitu, attack-nya kurang asik, punch-nya nggak ada, itu apa? Yang bagian penonton bagian belakang itu jogetnya agak wah gitu, agak agak malas gitu ya. Gitu. Tapi kalau drumnya asik gitu, wah. Nah, ini buat apa wawasan buat yang nonton juga nih. Siapa tahu yang nonton itu ada tim produksi juga. Elemen apa aja sih Mas yang mempengaruhi suara snare drum atau suara drum keseluruhan ya, selain dari snare-nya itu sendiri? Ya, tentu kalau kalau aku kan perspektifnya semuanya berasal dari sumber. Jadi kalau sumbernya itu baik, maka insya Allah sound yang dihasilkan juga pasti baik. Nah, tentunya kita harus tahu dulu tentang sumber kita tuh apa. Gitu. Untuk saat ini kan Soljah itu menggunakan drum setnya di drum yang dia selnya dari alder ya, dari kayu alder. Kayu alder ini cukup unik hasil tone yang diproduksi ya. Jadi dia katanya hampir kayak birch. Nah, teman-teman klasik rock itu kayak drummernya Black Sabbath, beberapa teman-teman reggae yang siapa namanya, drummernya Bob Marley, Aku lupa. Iya, yang dia ditembak mati sama orang tahun 87 itu, Colbert ya siapa sih gitu. Nah itu juga menggunakan alder. Oh gitu. Itu. Nah, baru tahu aku. Itu dia. Jadi alder itu secara alaminya dia punch-nya, attack-nya udah bagus. Dan suara kayunya itu nyaman didengarkan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau kita dengar beberapa repertoire klasik rock seperti Black Sabbath zaman dulu, itu dia alder itu. Kebanyakan dia pakai alder. Gitu sih. Nah, cuman memang kita modifikasi di snare drum. Jadi kalau untuk kick, tom, itu menurut saya alder sudah cukup ya. Tapi cuman untuk snare drum ini kita agak modifikasi dengan menggunakan snare drum yang dia shell-nya dari metal. Kenapa? Gitu kan? Ya, Pak RT harusnya jauh lebih bijaksana untuk bisa menjawabnya sebenarnya. Nah, gitu. Ukurannya juga menurutku unik. Oke. Biasanya kita temuin dipakai sama performer lain itu kan 14 kali 7. Itu paling tebelnya tuh. Ini 14 kali 8. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai stand snare yang biasa tuh, ukuran paling rendahnya dia
Itu udah sepusernya kita kalau pasangan snare drum ini. Oh gitu ya? Iya, jadi kursinya tuh harus yang Oh. paling tinggi. Oh, Iya. karena nggak bisa diturunkan lagi ya? Iya, betul. Oke, Iya. jadi adjustment kursinya yang harus dinaikkan. Betul. Oh. Jadi kemarin waktu kita nyari sound, Hah? aku mukul itu kan kepletak-pletak tuh. Lepak, Oh. lepuk, lepuk. Oke, 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 oke. Karena bangku drumnya pendek, Wah. itu udah nggak bisa ditinggiin lagi. Walah. Jadi ini udah seperut. Oke, Gitu. oke, 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 oke. Iya, aku baru tahu nih, ini kan masalah ergonomis kan, artinya Dika yang paling tahu bagaimana men-adjust setting terbaik untuk drummernya Soljah ya. Gitu. Jadi dia ternyata settingan seatnya yang Iya, harus lebih tinggi. harus lebih tinggi. Karena kalau snare kita turunin sampai habis, ini masih tinggi banget bagi orang seukuran saya. Siap, siap, siap. Iya, kenapa 8 inch? Terus kemudian kenapa shell-nya metal kan gitu kan? Komposisi instrumen di Live Soljah itu kan padat, bro. Selain drum yang ramai, ada brass section. Itu juga sifatnya menyerang tapi hangat gitu kan. Lalu sayap suci. Sayap suci. Sayap suci ya kan. Holy Wing. Udah nggak ada. Itu. Terus kemudian keyboardnya si David itu kan Hammond-nya itu lantai marmer yang mengkilap, gitu kan. Gitu. Terus pianonya itu dia menggelitik telinga. Kemudian ditambah lagi sequencer kadang-kadang. Gitu. Sequencer ini kan pingin mengambil area-area respons frekuensi yang di atas 8 kilo sampai 20 kilo. Terus kemudian ada lagi gitarnya Outnay. Gitarnya Outnay yang skengnya itu attack-nya cukup terasa, tapi menyatu dengan skengnya pianonya si David ya, gitu. Kadang-kadang juga harus dipadu dengan wobblingnya si organnya Hammond kan gitu kan. Terus ada 2 vokal lagi, yang satu toasting, yang satu lagi bernyanyi biasa kan gitu. Ini kan padat sekali. Nah, menurutku butuh satu tiang fondasi yang dia bisa seakan-akan berdiri tegak, yaitu snare drum. Nah, snare drum yang bisa cut through the mix ya, yang bisa menembus semua dimensi itu, hiruk pikuknya instrumen lainnya, menurutku harus snare drum yang memang unik. Gitu. Nah, kemarin itu cari benchmarknya dari suara snare drum. Nah, teman-teman kawan-kawan Soljah ini kan terinspirasi banyak dari No Doubt ya. Kan gitu. Ada drummernya yang Cihui itu namanya si Adrian Yang. Gitu. Adrian Yang itu pakai 14x7 ya. 14x7 gitu kan. Karakter suaranya menurutku balance antara fat, open, dan craggy. Jadi kalau aku boleh mengkategorikan suara snare drum itu cuma ada 3. Fat, open, craggy. Fat itu ya tebal. Kerasa bodinya. Bodi kerasanya, kerasa bodinya. Kayak contohnya albumnya John Mayer. Itu kebanyakan suara drumnya tuh fat semua itu, gitu kan. Terus kemudian kalau open itu yang susahnya tinggi. Oh iya. Tong. Ya, karena Jamaikan musik ya. Tong gitu. Craggy itu yang attack-nya, snap-nya itu terasa. Jadi high-nya itu kalau tong itu kan di mid low gitu kan. Kalau craggy itu snappy wire-nya tuh kerasa. Dan attack-nya juga tinggi kayak gitu. Nah, menurutku Adrian Yang itu mix dari ketiganya. Fat-nya dapat,
opennya juga dapat, ya, walaupun sustainnya terjaga, tidak terlalu open dia. Sama cracknya itu juga kerasa banget gitu loh. Nah, kebetulan kok adanya cuman yang 8 in gitu loh. Nah, Jadi diakali. akhirnya kita akali lah bagaimana 8 in ini bisa merekonstruksi kembali suara snare-nya Adrian Young, tapi dengan karakter orisinal dari Soulja itu sendiri. Dan ya mari kita lihat di live-live-nya Soulja berikutnya ya. Nah ini bagian serunya nih Mas. Tapi gue juga pengen yang misalnya kalau yang nonton itu teknisi drum yang lain ya, gue juga pengen komen lah, siapa tahu bisa dapat masukan baru. Jadi selama gue kurang lebih 10 tahun. Oh, kamu 10 tahun berarti ya? 10 tahun. Teknisi ya? Luar biasa. Sebenarnya 12 tahun. Oke. Aku menghilang 2 tahun. Oh, balik lagi. Oh, sih. Ada cuti. Ya. Cuti bersama. Baru kemarin itu, ya karena ketemu Mas Soto. Jadi, ini kata Bang David, coba bisa nggak kita mau suara snare-nya itu mendekati lagu Underneath It All-nya No Doubt. Ya. Terus ya sharing lah gua sama Mas Soto. Gimana kalau bisa nggak kita, kalau di tuning doang kan, kalau menurut gua ya pasti mungkin ada lah teknisi yang kupingnya jago. Kalau gua nggak, kuping tuh nggak ada template-nya. Jadi bisa nggak itu diambil sampel lagu sampel snare di lagu itu, lalu kita ukur frekuensinya, terus kita cari frekuensinya, baru kita tuning. Nah ternyata diturutin sama Mas Soto. Jadi dicari frekuensi atasnya berapa, frekuensi bawahnya berapa, lalu kita masuk ke ruangan, Mas Soto di luar tuh, gua bagian mukul snare lah, Mas Soto nanti yang ngecek frekuensinya nih, kalau kurang kita tuning ulang sampai mendekati suara yang diinginkan. Setuju. Itu sih menurut gue seru sih. Oh gitu ya? Iya, menurut gue sih seru. Asik. Alhamdulillah kalau seru ya. Iya, menurut gue seru. Itu pengalaman baru. Iya. Nah, itu Mas, yang dikejar. Kayaknya Anda yang lebih pantas menjelaskan. Yang dikejar itu frekuensinya berapa? Yang kita dapat tuh berapa? Iya. Sebenarnya cara kemarin itu cara rumit. Cara rumit. Jadi ya kita miking si drum mulai dari pertamanya kita sampling snare drumnya si Adrian Young. Di situ kita analisa tuh dengan analyzer kan gitu. Kita bisa ngelihat fundamentalnya dia di mana. Oh ternyata si Adrian Young itu fundamental frekuensi snare-nya itu di 200 sampai 300 Hz ya. Tapi dia lebih kepada ke 240-an sekian yang memang benar-benar peak-nya gelombang itu di situ. Kemudian harmonic second-nya peak harmonic second-nya itu terjadi di angka 350-an sampai 400 Hz. Gitu. Nah, akhirnya itu kami terjemahkan. Jadi kan si snare drum ini kan terdiri dari batter membran sama resonan membran kan gitu kan. Batter itu yang di atas, yang tempat dia dipukul, yang resonan itu yang di bawah, itu. Nah, kita menerjemahkannya yang batter itu mereproduksi fundamental frekuensi yang pertama, yaitu antara 200 sampai dengan 300 Hz. Kita mengambil waktu itu di 240 sekian, 245 kalau nggak salah, 245 Hz. Nah, kemudian yang snare drumnya itu kita kemarin baru sampai di 270 ya. 270 Hz gitu. Padahal sebenarnya yang harus dikejar adalah 400 Hz gitu kan. 402 Hz gitu kan. Nah, ya kita dapat pelajaran baru. Artinya ketika ini kan sebenarnya shell steel ini kan karakternya open, open ringing kan gitu kan. Ternyata dengan kita lebih menaikkan tension yang bawah itu mengkontrol resonansinya lebih rendah, sustainnya jadi lebih pendek kan gitu kan. Open ringingnya terjaga di situ gitu. Tapi kita tetap dapat
suara fat-nya dan cracky-nya. Jadi ternyata ternyata dengan di sini kita setup di 245, kemudian di bawah itu 270, sustain ring-nya, open-nya itu masih bisa kita kontrol. Jadi suara fat, open, dan crack-nya itu cenderung rata ya gitu. Dan ini yang memang mudah-mudahan kedepannya kita akan coba terus adjust target tetap di 400 ya. Mungkin dengan cara apa, bro? Katamu, laksnya ini mau diganti? Laknya nanti diganti. Ini mungkin laknya di dalamnya nih terlalu panjang. Kalau lak model kayak gini nih, tension di dalam nih bisa ketemu. Oke. Iya, antara tension atas dan tension bawah bisa ketemu. Jadi udah nggak bisa diputar lagi tuh nanti. I see. Sama, jadi ini agak keras karena kemungkinan besar ketemu dia. Murnya tuh ketemu laksnya. Oke. Ketemu di dalam udah ngaduk gini. Harapanmu dengan menggantinya dengan yang lebih pendek, dia bisa paham. Terus yang kedua tadi masukan dari Mas Oto juga bagus sih. Di bawahnya kayaknya harus pakai membran yang lebih tebal. I see. Terus atasnya kita nanti tunggu agak coatingnya agak berkurang dulu. Gitu ya. Ganti pakai yang double ply. Ini sementara masih pakai single ply. Kita coba racunin David aja. Siap. Wait gitu kan. Ini asik nih Vin kalau seandainya pakai center dot head yang ada center dotnya kan gitu kan. X Emperor. Oke. Siapa tahu ada toko musik yang mau ngasih tuh buat percobaan. Rugi dong. Refill kopi nih. Refill kopi. Ini kopi hitam kupu-kupu bukan? Kupu-kupu itu apa? Nanti yang tahu komen, yang tahu komen. Wah, ini guyonan barunya tim Abidin nih kayaknya nih. Ada kisah apa dengan kupu-kupu ini? Biasanya ada kisah sesuatu nih ya. Tinggalan. Yang tahu komen. Gitu ya. Komen. Ada di serial sebelumnya ya kayaknya. Iya, tadi kita sampai mana ya? Sampai di rimshot. Oh, rimshot ya. Oke. Iya. Jadi kenapa kita memilih? Kenapa ini kan blessing in disguise sebenarnya. Kita kebetulan punya yang 8 inch, kemudian dari shell metal. Kebetulan kan beberapa repertoire Soulja itu full dengan rimshot. Iya. Bahkan di hampir semua part lagunya ada. Dari verse-nya, terus pre-chorus-nya, chorus-nya, sampai outro-nya, itu ada yang full rimshot. Bahkan di lagu yang tempo cepet kayak Pantang Pulang pun tetap ada rimshot tengahnya. Ya. Kan gitu kan ya, itu memang ciri khas Jamaican Sound ya, mulai dari, kalau katanya Mbak Danar itu apa sih? Ska, terus early reggae, rocksteady lah gitu lah, itu yang tahu Mbak Danar tuh. Aku kemarin diajarin sama dia tentang sejarah Jamaican musik itu seperti apa gitu. Oh, asik gitu. Iya. Menurutku dan harapan kita, snare drum yang memang shell-nya dari metal, kemudian hook-nya itu juga agak lebih tinggi, dia kan bisa mereproduksi suara rimshot yang jauh lebih terdefinisi ya. Jadi definisinya jelas, attack-nya juga dapat, terus fat-nya sama snappy crack-nya itu juga dapat juga dari si rimshot nih, harapannya gitu. Dan dari beberapa sumber-sumber yang kita pelajari, ya ternyata metal shell drum itu, snare drum itu juga ya memang arahnya untuk membuat rimshot itu jauh lebih nyata gitu sih. Nah, bermain rimshot itu memang tidak mudah ya, gitu. Cuman dengan skill yang mumpuni sekaligus didukung dengan
peralatan yang baik, mudah-mudahan ya. Rim shot itu bisa membahana kemana-mana gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu bahwa ketika seorang artis atau sebuah grup band itu melakukan live perform atau konser, karakternya itu bukan cuma terwujud di lagu-lagu yang mereka bawakan, tapi mereka juga serius untuk mencari karakter dari sound yang yang mereka tuju gitu. Jadi mereka punya karakter di soundnya, itu yang dikejar juga, selain daripada teman-teman mungkin cuma fokus di kebanyakan ya, cuma fokus band ini tuh musiknya cirinya kayak gini, padahal ada ciri karakter suaranya juga gitu. Nah itu band-band itu serius itu nyari itu. Iya, ya tim produksi, sekali lagi ya, tim produksi itu bukan tukang sulap, tidak bisa membuat suara yang, kalau sumber suaranya jelek, ya mau nggak mau hasil reproduksinya juga pasti jelek ya. Kalau sumber suaranya sudah bagus, ya pasti insya Allah hasil reproduksinya juga bagus. Dan sebisa mungkin kuliklah karakter soundmu ya. Jangan mencoba untuk mengalternya menggunakan processing tools seperti equalizer atau kompresor gitu. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Jadi kalau kamu pingin suara kick drum yang attack-nya dari jig atau klik pada pada beaternya juga, maka tuninglah kick drummu seperti itu. Iya. Jangan mengharapkan FOH atau monitor bisa nge-Q. Bisa. Soundman kerja keras. Bisa, cuman nanti akan menimbulkan masalah baru. Apa masalah barunya? Itu lebih teknis. Nanti kita bahas kalau ada kesempatan lagi. Enggak, ini bukan video terakhirmu ini. Selama kamu ada di sini, tak todong podcast terus. Bahaya ini, Pak. Siap. Oh ya. Tadi yang kami lakukan itu sebenarnya 2 hari lalu itu cara mentuning yang rumit ya. Sebenarnya ada cara tuning lain yang jauh lebih simpel. Nanti akan lebih didetailkan sama Bro Dika ya. Itu kita sebenarnya ada alat yang namanya tunebot sama apa lagi? Drum dial. Nah, itu jadi tidak perlu serumit kemarin. Karena kemarin kebetulan Dika tidak membawa drum dial untuk mengukur tensi dari si membran, dan kemudian kita juga nggak punya tunebot, ya maka ya kita lakukan hal yang cukup rumit ya. Tapi cuma ya it works ya gitu ya. Cuma aman Mas tadi. Jadi ketika kemarin itu kita udah mendapatkan suara mendekati yang kita mau. Kemarin kan aku nggak bawa drum dial. Jadi malam ini tuh aku datang ke base camp. Ini kan snare dari kemarin belum diutak-utik kan. Udah langsung aku ukur semua. Jadi di head atasnya itu kita pakai tension di 92. Di head bawah kita pakai tension di 85. Oh, lebih rendah malah. Lebih rendah. Padahal kita pinginnya lebih tinggi. Ratio-nya tinggi. Ya. Tapi nanti kita coba lagi lah. Kita coba hasil suaranya dulu seperti apa kayak gini ya kan. Cuman tadi kamu ukur pakai drum dial. Drum dial. Itu udah rata semua? Rata semua. Wah, kok bisa? Pakai drum dial ini rata semua nih Mas. Ini temenku lah. Karena tadi itu aku bilang, menurutku kuping itu nggak ada template-nya. Jadi pendengaran kita hari ini beberapa jam lagi tuh bisa berubah. Aku percayanya sama ini. Oh, ini drum dial ini yang untuk mengukur tensi tension ya. Mengukur ketegangan head. Jadi frekuensinya sudah didapat, lalu
aku ukur tadi itu. Oke. Jadi panggung-panggung selanjutnya diharapkan suara yang keluar akan tetap sama. Sih. Kalau tunebot itu untuk mengukur frekuensinya. Oh, jadi bisa diukur frekuensinya. Ada Bisa, alatnya. ada alatnya itu. Oh, jadi yang ada tuner itu nggak cuma gitar atau bass, cuy. Ternyata alat instrumen yang sifatnya perkusif itu juga bisa di tuning secara frekuensi, gitu kan? Secara frekuensi bisa. Oh, I see. Kalau ternyata hasil tuning kemarin kita itu tensinya sudah hampir rata 92, yang bawah 85 di semua lux itu hampir rata, itu bukan karena apa-apa, itu memang karena technician drumnya yang keren, cuy. Gitu kan? Karena didukung alat. Gitu. Oke. Ya nanti ya kita coba lihat ya. Kita coba lihat nanti. Hari ini ini tanggal berapa sih? Ini 20. Tanggal 20 Juni. Kita akan main di 2 tempat, Mas. Pertama di SMA Sumbangsih. Kedua di Balai Kota. Besoknya main lagi. 2 hari 3 titik. Hari ini 2 titik. Nah, cuy. Jadi dini hari ini kita langsung cek sound. Luar. Habis podcast ini kelar kita langsung beres-beres. Luar biasa. Ya. Mari memohon kelancaran dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena yang bisa menyediakan semua itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa jaga kesehatannya. Siap. Air putihnya dicukupkan, makannya jangan lupa. Ya. Yang penting itu ya, sama pikirannya harus terbebas dari kungkungan-kungkungan yang tidak sehat. Yang toksik itu dihindari ya, gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman nanti dengar suara snare drum ini seperti apa. Nanti biasanya setelah konser Solja akan bikin juga video live konsernya. Biasanya juga nanti di-upload di YouTube. Oke. Teman-teman silakan komen aja. Siap. Mantap. Ya wis. Ada Cemong. Nanti Cemong ada gilirannya bikin video sendiri dia. Oke. Kayak Abidin itu berlima. Ya, okay. Kalau cuma satu yang podcast, nanti sepatunya cuma satu. Iya. Karena ini dapatnya 5, harus 5-5-nya podcastnya. Iya. Sip, Mas Oto. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ini bukan video yang terakhir. Semoga banyak wawasan. Sukses lancar ya. Dapat dari Mas Oto. Yuk, mantap. Bye, Mas Solja.